Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo semuanya, teman-teman, sahabat kerja di rumah aja official, terutama sahabat para Pi Network, para penambang, yang mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, ya. Nah, bagaimana untuk informasi KYC di hari ini, di hari Jumat, ya? Mungkin teman-teman di sana juga banyak yang bingung, kemudian gempar, deg-degan juga, mungkin was-was juga, mungkin pada senang, gembira, tersenyum, pokoknya acak-acakan ya perasaan kita hari ini. Nah, jadi untuk teman-teman semua, bahwasanya untuk di hari ini per hari ini KYC tes itu sedang dimulai teman-teman. Nah, jadi kita ini tes dulu nih KYC itu karena pihak dari tim inti dia itu sedang membuat KYC mesin atau mesin KYC teman-teman. Nah, dia melihat dalam dua verifikator. Yang pertama itu dia menggunakan mesin dan kemudian dia menggunakan tim verifikator manusia biasa. Nah, nanti ke depannya itu dikembangkan lagi, dia mengambil tim verifikator dari negara masing-masing gitu teman-teman. Misalkan gini, tim verifikator dari negara masing-masing itu seperti ini teman-teman ya. Misalkan kita di Indonesia. Nah, ketika memang kita KYC, kan mungkin dokumen kita mungkin ada yang buram ya, untuk foto nggak jelas. Ataukah mungkin teman-teman juga ada yang nanya nih, saya dulu bikin KTP-nya tahun 2015 nih, wajah saya masih muda gitu kan ya. Nah, kemudian di hari ini, di tahun ini, pada tahun 2021, hampir 2022, 2022, itu kan kurang lebih hampir 6 bulanan tuh ya, 6 bulan. 6 tahun tuh teman-teman ya. Nah, jadi kan wajah udah nggak fresh lagi tuh. Dulu masih muda, young, sekarang udah old. Sorry. Bukannya tua ya. Tetapi memang itu ya, jadi ada perbedaan wajah mungkin. Jadi mesin itu nggak bisa meng-cross check secara otomatis gitu. Nah, oleh karena itu mesin tidak bisa membaca otomatis verifikator dari mesin. Nah, oleh karena itu tim inti itu membutuhkan dua verifikator. Yang pertama itu tim inti verifikator dengan mesin, kemudian yang kedua itu yang lebih afdol itu menggunakan tim verifikator manusia itu sendiri. Nah, tim verifikator dari manusia itu bisa mungkin dari core team itu sendiri ya, atau pegawainya dari core team. Nah, kemudian yang kedua itu dari negara-negaranya masing-masing. Contohnya gini, misalkan saya di Indonesia sekarang mau verifikasi. Nah, kemudian untuk data-datanya itu nggak bisa kebaca oleh sistem gitu. Nah, otomatis kan membutuhkan tim verifikasi dari Indonesia. Nah, oleh karena itu orang Indonesianya itu di Indonesia pun nanti ada tim verifikatornya teman-teman. Nah, kemungkinan itu tahap itu akan dikembangkan lagi dan kemudian nanti di tahapan berikutnya, informasi berikutnya bahwasanya KYC ini akan dikembangkan teman-teman. Nah, maksudnya dikembangkan itu apa? Nah, jadi dikembangkan itu ini masuk ke dalam project ya, proyek untuk pengembangan KYC. Mungkin teman-teman nanti ada yang terpilih untuk menjadi tim verifikator, silakan ya, silakan mengajukan atau bergabung dengan tim-tim mungkin bisa gitu ya dengan cara email ataukah mungkin nanti mendapatkan undangan itu beda ya dengan tim stop juga sama seperti itu. Nah, nanti teman-teman itu pasti nanti dicek sama orang-orang tim verifikator Indonesia nih. Nah, nanti untuk keakuratan datanya gimana? Kemudian nanti ada proyeknya lagi, proyek tentang KYC. Nah, di mana proyek KYC ini, teman-teman, nah nanti apa nih data-data apa yang kita bisa KYC-kan nih, gitu kan ya. Kalau untuk sekarang kan kalau di Indonesia paspor, KTP, kemudian SIM. Nah, nanti ke depannya teman-teman semua ini bisa dikembangkan. Gimana nih kalau anak kecil nih, anak yang di bawah umur maksudnya ya, di usia 7 tahun hingga usia 17 tahun ke bawah. Nah, dia kan belum memiliki data diri teman-teman, kecuali akte ataupun rapot ya, ataupun memang ijazah ya, seperti itu. Ataupun kakak atau kartu keluarga. Itu gimana bisa enggak? Nah, semua itu ada solusinya teman-teman. Jadi jangan gelisah, takut ini, takut itu, apa ini, aduh, jangan seperti itu ya. Jadi slow aja, slow motion. Jadi pelan-pelan ya. Apa yang akan terjadi itu sebenarnya simpel-simpel aja, gampang-gampang aja ya. Nggak usah ribet ya. Kalau mereka mungkin kemarin rombongan, dia bilang katanya kalau misalkan nggak diverifikasi nomor handphonenya, katanya nanti untuk poinnya ditahan. Itu enggak teman-teman ya. Yang kayak gitu jangan di ini ya, jangan didengerin.
Nah, pada intinya teman-teman itu punya poin banyak dulu deh, fokus untuk nambang, fokus untuk ngajak, itu aja. Masalah untuk verifikasi si nomor HP ataukah verifikasi Facebook nanti aja teman-teman, itu masalah gampang itu mah. Mungkin yang kesekian kalinya atau 5 kesekian kalinya gitu kan ya. Kemudian ada yang ngomongin node juga. Lah ngomongin masalah itu. Back lagi kembali teman-teman ya, saya lupa. Nah, jadi untuk teman-teman, ini masalah KYC yang tadi ya, untuk anak kecil tuh. Gimana tuh kalau misalkan anak-anak yang di bawah usia 17 tahun ke bawah dia tidak memiliki. Nah, semua itu gampang teman-teman. Itu nanti bisa diajukan oleh Kortim. Nah, misalkan kita nih sama Kortim nih. Misalkan nih, Abang Nicholas Kokalis nih gitu kan ya, misalkan ya. Abang Nicholas Nukulus. Sorry, misalkan Abang ya Nicholas Kokalis nih gini nih, di Indonesia dokumen yang sah itu ada kartu keluarga tuh. Gimana bisa nggak pakai itu? Ya kita tinggal bikin aja, bikin proposal, ajukan, itu jadi proyek di Indonesia gitu. Seperti itu, simpel, mudah. Kalau misalkan kakak itu bisa digunakan, itu lebih mantep lagi gitu teman-teman ya. Jadi nanti banyak option kita untuk melakukan KYC ataukah dengan menggunakan ijazah. Itu kan ya, intinya dokumen-dokumen yang sekiranya sebenarnya dokumen yang resmi teman-teman dari negara, catatan sipil gitu kan ya, model seperti ijazah ya gitu, kemudian kartu keluarga teman-teman, ataukah mungkin kalau rapat itu enggak ya karena sekolah itu ya. Intinya mungkin dokumen-dokumen itu yang tercatat di catatan sipil gitu teman-teman, yang resmi dicatat oleh pemerintah ya, Disduk ya teman-teman. Nah, jadi itu semua bisa dimasukkan ke dalam proyek KYC. Kemudian plus ditambah dengan tim verifikator dari Indonesia. Yang namanya robot, yang namanya sistem, dia kadang-kadang nggak bisa baca data. Nah, oleh karena itu butuh yang namanya tim verifikator. Kalau misalkan tim verifikator diserahkan kepada tim inti atau core tim, nggak sanggup, nggak mampu gitu. Kenapa? Karena memang terbatas. Sedangkan untuk member itu banyak banget teman-teman, itu kan ya. Nah, itu untuk masalah KYC. Dan kemudian ada juga yang ngomong nih. Nah, ini gimana sih katanya? Untuk masalah KYC, nanti jangan sampai data-data kita dijual. Apalagi kalau sekarang ini harta yang paling berharga selain keluarga ya. Jadi data-data gitu. Jadi data-data itu harga yang paling mahal teman-teman. Jangan sampai disalahgunakan. Seperti itu. Jangan sampai disalahgunakan. Nah, jadi semuanya diserahkan kepada tim inti teman-teman. Jangan takut. Apalagi ini blockchain teman-teman ya. Nah, nanti pastinya core team itu akan masuk ke apa ya istilah kata ya, masuk ke negara Indonesia dengan izin gitu, nggak mungkin diem-diem, pasti nantinya itu semuanya ada. Kemudian untuk masalah data itu jangan khawatir ya, jangan khawatir. Kalau misalkan gini, saya KYC ke Pi Network, kemudian data-data saya, KTP, nama, alamat, nomor handphone, semuanya disalahgunakan atau memang dijual oleh core team, gitu ya, tim inti. Kita bisa tuntut, ya, kita kan dilindungi oleh negara. Itu masalah negara lagi, urusannya beda lagi, gitu kan ya. Setiap apa yang dilakukan oleh orang salah kepada kita, kita bisa ajukan ke yaitu bagiannya ya, Kemendagri ya, misalkan gitu. Kementerian Dalam Negeri, silakan laporkan itu ke situ. Nah, itu bagiannya dia. Paling juga dia nanti tuntut menuntut sama orang sana gitu. Misalkan ya, misalkan kalau misalkan data-data kita dijual oleh core team. Seperti itu teman-teman. Itu untuk masalah KYC ya. Dan kemudian buat teman-teman juga, ini saya tekankan ya buat teman-teman, ini saya tekankan lagi sama teman-teman. Ini bukan KYC massal teman-teman, yang 100 pilot itu, atau KYC 100 pilot itu teman-teman, atau pilot KYC pilot, terserahlah mau dibulak-balik teman-teman ya. Nah, intinya ini bukan merupakan KYC massal ya. Jadi itu adalah orang-orang pertama yang mendapatkan kesempatan untuk melakukan KYC. Jadi setiap negara itu dipilih ya, dipilih setiap negara itu 100 orang untuk melakukan KYC. Dia hanya tes doang gitu.
kan dia udah bikin sistemnya udah jadi nih. Nah, gimana nih kalau misalkan kita lakukan KYC dulu untuk tes doang? Apakah nanti ketika memang ada tes itu mengalami kegagalan ataukah keberhasilan? Gitu. Kalau misalkan 100 ini berhasil, sistem bisa membaca, kemudian mungkin di-upgrade lagi, ditambah lagi. Nah, setelah sistem udah siap semua, tidak mengalami gangguan, tidak mengalami back atau bug ya, atau nge-lag. Nah, oleh karena itu, pasti nanti slot itu ditambah lagi gitu ya, bertahap ya. Jadi itu hanya mengetahui sistem bagaimana supportnya gitu. Kalau misalkan terjadi back, ataukah terjadi bug, ataukah terjadi nge-lag ya, kalau main game itu nge-lag ya, ataukah mungkin ngeblank gitu, nggak bisa ngebaca sistemnya gitu, tim verifikator dari mesinnya nggak bisa gitu, otomatis diperbaiki lagi gitu. Jadi ini cuma tahapan ngetes doang. Per hari ini dipilih setiap negara itu Indonesia, Polandia itu 100 semua. Mungkin Vietnam 100, Indonesia 100, Filipina 100, Taiwan 100, Singapura 100 gitu ya. Cina 100, kemudian Kamboja 100, Arab Saudi 100 gitu. Semuanya 100, 100, 100, 100 negara. 110 negara ya teman-teman. Itu berarti kalau misalkan KYC itu dilakukan sebanyak 100 orang, sedangkan yang masuk jaringan Pi itu ada 110 negara. Kaliin aja, 110 negara dikali dengan 100, berarti 1000-an. 10.000 ya. Coba hitung sendiri deh, 100 dikali 110 negara dikali dengan 100 orang pilihan gitu. Nah, pada intinya semua itu yang diumumkan ini bukan merupakan KYC secara massal. Ini hanya tes doang. Tes doang ya, ngetes doang. Nggak beda kalau gladi resik ya, mungkin seperti itu. Latihan dulu. Kalau orang olahraga itu berarti pemanasan dulu gitu kan ya. Kalau di restoran bikin menu baru itu tes food dulu gitu kan ya. Nah, jadi seperti itu. Kalau untuk masalah KYC untuk sekarang ini. Nanti pada intinya teman-teman pun nanti akan mendapatkan notifikasi. Kemudian ada yang nanya nih, ada yang nanya lagi. Iya bang, kalau untuk masalah ini saya udah paham. Nah tapi gimana nih kalau untuk masalah KYC secara realnya yang telah diungkap-ungkap atau diomong-omongin untuk masalah KYC ini gitu kan ya. Kapan sebenarnya KYC ini yang memang nanti secara menyeluruh gitu. Itu kapan sih? Ya itu kalau untuk masalah itu teman-teman, semua informasi akan di-updating ya. Jadi tidak ada informasi yang valid karena core team pun, tim inti belum memberitahu kepada kita teman-teman. Nanti informasi yang lebih lengkap teman-teman bisa dilihat lagi tuh. Bisa lihat lagi untuk pemberitahuan notifikasi di handphone ataupun di aplikasi Pi teman-teman semua. Itu untuk masalah KYC teman-teman ya. Nah jadi untuk teman-teman jangan khawatir, dan saya tekankan kembali, yang belum melakukan verifikasi nomor handphone, yang belum melakukan verifikasi Facebook, itu jangan khawatir, nggak usah dengerin memang simpang siur, bilang katanya percuma nambang selama ini kalau belum melakukan itu. Jangan khawatir untuk masalah itu, jangan pikirin masalah itu teman-teman, asalkan satu, teman-teman itu mengetahui untuk password doang. Sebenarnya fungsi dari verifikasi nomor handphone itu nggak fatal banget. Itu dia hanya mengetahui doang. Kalau itu fungsinya ya, fungsi dari verifikasi nomor handphone sebenarnya itu hanya untuk memulihkan frasa sandi yang telah lupa, bukan frasa ya, tapi password Pi yang telah lupa. Itu doang ya. Kalau yang belum melakukan verifikasi nomor handphone jangan khawatir ya, apalagi sekarang itu terjadi back ya atau terjadi bug, nge-lag gitu kan ya. Susah banget, mengalami kesulitan untuk verifikasi. Tapi kalau yang bisa udah syukur alhamdulillah ya. Nah, jadi buat teman-teman yang belum melakukan verifikasi nomor handphone jangan khawatir, lakuin aja verifikasi Facebook. Kalau Facebook juga masih nggak bisa, udah nggak usah gitu kan ya. Yang penting teman-teman itu tahu untuk passwordnya, nomor handphonenya tahu, kemudian untuk passwordnya tahu. Sebenarnya fungsi dari verifikasi itu semua hanya untuk mempermudah teman-teman login kembali ketika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Misalkan handphone rusak, hilang, ataukah mungkin segala macam deh handphonenya gitu kan ya. Otomatis kan kita tidak bisa masuk lagi ke aplikasi itu. Sementara waktu kita kan lupa tuh. Nah gitu, kalau lupa berarti bisa dipulihkan tuh. Tapi yang sudah melakukan verifikasi tuh. Itu keutamaannya sebenarnya itu doang gitu.
Katanya kalau misalkan belum verifikasi nomor handphone, percuma nambang, nggak bakalan masuk, kemudian ditahan. Ya, kalau yang seperti itu, udah jangan didengerin teman-teman ya. Intinya, yang paling penting itu teman-teman, satu, perbanyak poin, gitu kan ya. Kemudian yang kedua, ajak temen tuh, supaya poinnya nambah, gitu kan. Kemudian yang ketiga tuh, jangan lupa ingetin lagi, ceritain lagi sama yang lain. Kemudian yang keempat, persiapkan untuk KYC. Yang paling fatal ya kalau dunia kesehatan itu TTD ya, atau tanda-tanda vital. Itu yang paling vital, itu yang paling berpengaruh banget tuh teman-teman. KYC atau KYC, Know Your Customer, mengenali. Kalau misalkan kita di situ nggak lolos, ya, maka poin kita ditahan. Itu kan ya. Nah, gitu. Jadi intinya teman-teman juga jangan takut dengan KYC. Cuman KYC doang gitu kan ya. Sebenarnya KYC itu nggak ribet-ribet banget, yang diomong-omongin itu nggak ribet. KYC itu ya gampang teman-teman ya. Pikir aja gampang ya KYC itu, nggak usah ribet-ribet banget ya. KYC itu cuman pengenalan data doang, kita dengan data sinkron nggak gitu kan ya. Kalau saya sama data saya bener nggak gitu. Namanya, kemudian fotonya gitu-gitu doang sih. Ya, kemudian nomor nicknya, alamatnya, segala macem gitu doang. Orang cuman fungsi KYC itu doang sih, ngecek doang gitu, apakah orang ini benar, gitu doang. Sebenarnya mencegah akun abal-abal, mencegah akun fake teman-teman. Ya seperti itu doang kalau untuk masalah KYC teman-teman. Jadi teman-teman jangan khawatir yang belum melakukan verifikasi gitu kan ya. Mungkin cukup sekian teman-teman. Ya, jadi tetap semangat walaupun memang kita belum melakukan verifikasi ya. Yang paling penting itu ya itu tadi. Kita persiapkan untuk masalah KYC itu. Nah, jadi buat teman-teman tetap semangat. Mungkin sekian ya. Jangan lupa nyalakan tombol notifikasi. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.